Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan yang dinyatakan lulus dalam seleksi P3K. Untuk rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus atau lagi menunggu pengumuman, khususnya P1, P2 dan P3 untuk guru, dan untuk tenaga kesehatan juga sudah keluar pengumumannya. Itu harus mengajukan atau mengupload ya beberapa dokumen untuk diisi dalam pengisian DRH di portal SSCASN untuk penerbitan NIP3K-nya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di sini admin mendapatkan contoh ya. Ini pengumuman untuk rekan-rekan yang lulus dalam seleksi P3K di tahun 2021, dan mengenai persyaratannya itu akan insya Allah sama persis dengan tahun 2022 ya. Di sini ada beberapa dokumen dan kita akan lihat di sini rekan-rekan ya. Pengumuman nomor 800 sekian tahun 2021 tentang persyaratan kelengkapan dokumen penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP3K guru pemerintah Kabupaten Waikanan tahun anggaran 2021. Jadi ini contoh yang admin ambil dari pemerintah Kabupaten Waikanan, rekan-rekan ya. Di sini dikatakan bahwa pemberkasan peserta yang lulus seleksi kompetensi P3K guru. Jadi di sini untuk guru kebetulan yang admin dapatkan. Pertama, peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K guru pemerintah Kabupaten Waikanan tahun anggaran 2021 diwajibkan. Nah, itu wajib rekan-rekan ya, untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH dan melengkapi dokumen penetapan. Nah, ini ya, penetapan nomor induk P3K yang telah diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 melalui akun masing-masing peserta di laman. Nah, jadi rekan-rekan nanti itu akan masuk atau login kembali di akun SSCASN-nya. Nah, rekan-rekan ya. Sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini dan kelengkapan dokumen bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K guru, kebetulan di sini tahap 1, melalui akun masing-masing peserta di laman SSCASN. Nah, ini ada jadwalnya nanti juga rekan-rekan ya, sebagaimana di tahun sebelumnya. Itu dimulainya 24 Desember sampai dengan 10 Januari 2022. Jadwal pengisian daftar riwayat hidup dan kelengkapan dokumen bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K guru tahap 2 melalui akun masing-masing sscsnbkn.go.id akan diinformasikan kemudian. Jadi kebetulan yang disampaikan di sini ini khusus yang tahap 1 ya pada waktu itu, sedangkan untuk tahap 2-nya masih menunggu. Adapun kelengkapan dokumen penetapan nomor induk P3K guru harus diunggah oleh peserta pada aplikasi SSCASN, yaitu, nah ini rekan-rekan ya. Nah, ini dokumen yang akan diunggah nanti di akun rekan-rekannya di SSCASN. Pertama, ada surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Waikanan. Nah, mengenai surat ini disediakan oleh instansi. Ketentuan, seluruh format surat lamaran ditulis tangan dengan menggunakan tinta hitam, ditempel materai 10.000, ditandatangani. Perihal surat permohonan pengangkatan calon P3K, contoh format surat lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini. Jadi ada di lampirannya rekan-rekan ya. Yang kedua, pas foto terbaru. Memakai kemeja putih polos, khusus yang berhijab menggunakan hijab berwarna hitam polos, background warna merah. Diwajibkan pas foto studio. Nah, ini ya, kalau untuk kanan diwajibkan pas foto studio. Selanjutnya yang akan diunggah ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan, yaitu ijazah asli, dan transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Jadi ijazahnya juga diupload, transkripnya juga diupload. Sertifikat pendidik sesuai dengan yang diunggah pada
saat melamar jika ada. Nah, jika misalnya rekan-rekan pada saat mendaftar kemarin ya, mendaftar kemarin itu ada yang upload sertifikat pendidik atau serdiknya. Nah, nanti diupload lagi rekan-rekan ya pada saat pengisian DRH. Surat pernyataan, jadi yang keenam itu ada surat pernyataan. Suratnya itu diketik menggunakan komputer, menggunakan huruf Arial 12. Nah, ini ya fontnya. Ditempel materai 10.000 dan ditandatangani. Wajib diunggah dengan multifact atau dalam satu file. Contoh format surat pernyataan sebagaimana pada lampiran pengumuman ini. Nah, ketujuh ada surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. Jadi rekan-rekan kalau misalnya saat ini punya SKCK, kalau SKCK itu kalau tidak salah rekan-rekan ya, itu 6 bulan kalau tidak salah ya masa berlakunya. Mohon maaf kalau keliru. Jadi kalau misalnya intinya begini, jika rekan-rekan itu punya SKCK yang masih berlaku saat ini, dan terus rekan-rekan itu sudah bisa mengupload dokumen-dokumen ini, sudah bisa melakukan isi DRH dan SKCK-nya masih berlaku, ya silahkan diupload rekan-rekan ya. Tapi kalau misalnya sudah tanggalnya sudah kadaluarsa begitu, silahkan buat yang baru atau urus yang baru. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani. Nah, ini surat keterangan berbadan sehat ini dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit pemerintah. Nah, dari rumah sakit pemerintah ya. Perihal surat persyaratan pengangkatan calon P3K. Jika surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani memiliki nomor surat yang berbeda, wajib diunggah dengan multipack atau dalam satu file. Selanjutnya terkait nafsa, ini yang ke-9, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, surat ini juga dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Nah, kemarin kalau tidak salah rekan-rekan kita yang P3 ya, P3 kemarin itu memang disebutkan di setiap instansi atau setiap daerah ada rumah sakit tertentu yang yang diminta untuk bersiap untuk melakukan tes ini ya, mengeluarkan surat keterangan tidak mengkonsumsi nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi biasanya ada di rumah sakit yang ditunjuk oleh daerah atau pemerintah. Daftar riwayat hidup, print out dari SSCASN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000. Khusus kolom nama, kabupaten atau kota tempat lahir dan tanggal lahir diisi dengan tulis tangan menggunakan huruf kapital atau balok dan tinta hitam sesuai ijazah yang digunakan pada saat mendaftar. Nah, rekan-rekan ya, jadi formatnya diunduh, terus nanti ada bagian kosong di sana seperti nama, kabupaten atau kota dan tempat lahir, itu tinggal diisi dengan tulis tangan. SK honor awal sampai dengan sebelum dinyatakan lulus. Nah, ini juga SK-nya yang pasti asli rekan-rekan ya. Nah, di sini rekan-rekan harus ingat betul itu asli. Jadi ini adalah persyaratan untuk pengusulan NIP3K. Nah, rekan-rekan ya, pengusulan NIP3K untuk W kanan. Jadi ini kurang lebih sama dengan daerah-daerah yang lain. Biasanya admin lihat ya, perbedaannya itu ada yang ditandatangani ada yang ditulis tangan semua, terus ada yang diketik semua. Namun untuk W kanan ada yang diketik, ada yang ditulis tangan. Peserta P3K Guru tahap 1 hadir secara langsung, tidak boleh diwakilkan ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini alamatnya. Untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan pada tanggal 11 sampai dengan 28 Januari 2022. Jadi pada waktu itu teman-teman kita diminta untuk hadir ya, untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan khususnya di daerah W kanan. Dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, peserta wajib menunjukkan hasil rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Nah, kalau sepertinya untuk sekarang ini sudah tidak perlu lagi rekan-rekan ya. Yang poin 6, poin 7 juga. Peserta menggunakan pakaian dengan atasan kemeja berwarna putih. Namun pada intinya nanti rekan-rekan akan juga mendapatkan informasi seperti ini dari instansinya atau dari daerahnya ya, tempat mendaftarnya. Namun ini adalah hal-hal yang penting rekan-rekan setidaknya bisa persiapkan mulai dari sekarang, termasuk SKCK-nya, rekan-rekan ya.
termasuk SKCK, karena biasanya SKCK ini biasa juga kalau misalnya sudah banyak yang ngurus itu antriannya luar biasa. Jadi ini adalah beberapa dokumen persyaratan pengusulan NIP3K. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.